Hanya yang terlupakan gitu ya Pak. Iya, Baik, betul. terima kasih Pak Wawan. Selamat pagi untuk semuanya. Jadi peserta kuliah ini sudah hadir semua, kira ya. Jadi, sudah hadir semua ya. Berapa orang? 17 orang ya sudah hadir semua. Ya, 17 orang sudah hadir semua. Saya harap kalian bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Saya share dulu PowerPoint-nya. Oke. Sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat, Pak? Sudah semuanya ya, bisa dilihat dengan baik. Hurufnya tidak terlalu kecil. Ya jelas maksud saya, jadi tolong kalau ada yang kurang jelas, saya diberitahu. Ya, dari kuliah TK 3207 ya. Nama mata kuliahnya teknologi enzim ya. Jadi sifat kuliah ini wajib ya untuk jalur pilihan teknologi bioproses ya. Jadi wajib. Wajib artinya tidak boleh tidak. Harus mengambil dan harus lulus. Ya, lebih baik lagi kalau lulus dengan sangat baik, itu yang diharapkan. Kemudian ini ya beban mata kuliah, Anda perhatikan 2 SKS. 2 SKS itu tidak semata-mata hanya berarti 2 jam. Ya, Anda harus menyediakan waktu. Tapi ternyata 2 SKS itu waktu yang harus Anda sediakan untuk ya keberhasilan mengikuti kuliah ini adalah 3 kali 2 jam ini ya, jadi 6 jam. Yang kita bagi dalam 3, yaitu 2 jam kuliah tatap muka ya, atau sekarang ini online ya, daring. Kemudian 2 jam kegiatan terstruktur itu biasanya berupa kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh dosen ya, atau oleh asisten, diarahkan. Ya, misalnya membuat tugas-tugas ya, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur, oleh dosen, oleh asisten itu. Dan 2 jam lagi itu waktu yang harus Anda sediakan untuk kegiatan mandiri. Ini kegiatan mandiri ini tidak ada yang mengharuskan gitu ya, tidak ada instrukturnya. Tapi ini semata-mata bergantung pada inisiatif diri sendiri. Gitu ya. Jadi ingat sekali lagi, waktu yang harus Anda sediakan untuk mendapatkan keberhasilan mata kuliah ini ya, mengikuti mata kuliah ini adalah 6 jam per minggu ya. Jadi silakan dihitung saja ya, dihitung saja. Jadi kalau Anda mengambil 20 SKS atau 19 SKS itu ya Anda bisa hitung sendiri berapa jam sebetulnya waktu yang harus Anda sediakan untuk mengikuti semua mata kuliah yang ada di teknik kimia ini untuk semester ini. Begitu ya. Ingat baik-baik ya. Kalau saudara-saudara bisa memenuhi ini, umumnya
akan mendapatkan hasil yang baik. Ya. 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 Jadi jangan sampai misalnya belajar itu hanya untuk mengikuti ujian. Jadi baru belajar, baru buka buku, baru buka catatan, ya 1 hari sebelum ujian dimulai misalnya itu ya, itu tidak begitu ya, tetapi harus setiap hari, setiap minggu ya, minimum setiap minggu. Gitu. Ini 6 jam per minggu. Ya. 6 jam per minggu itu kalau dalam 1 minggu dibagi 6 hari itu kan 1 jam per hari itu untuk mempelajari mata kuliah ini, gitu ya. Kemudian kuliah ini maaf ya, ini terlewat. Jadi kuliah ini disampaikan oleh 3 orang dosen. Jadi saya, kemudian Pak Ardian Harimawan ya, Dr. Insinyur Ardian Harimawan, kemudian Dr. Vita Wonoputri, ini 3. Nah, bagian yang saya akan sampaikan adalah bagian awal ya, kuliah ini yang meliputi nanti pendahuluan ada ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian metodenya seperti sekarang yang dilaksanakan ya, sistem perkuliahannya. Ya, jadi merupakan satu bahasan yang disampaikan oleh dosen yang biasa atau yang dikenal dengan kuliah mimbar ya. Kuliah mimbar itu kalau di depan kelas karena ada mimbarnya jadi sebutnya kuliah mimbar atau ceramah itu ya, ceramah. Jadi mahasiswa mendengarkan dosennya ceramah ya, menjelaskan, kemudian tidak menutup kemungkinan ya, tidak dilarang kalau seandainya selama dosen memberikan kuliah ya, selama ceramah berlangsung Anda minta waktu untuk menanyakan sesuatu ya, untuk berdiskusi kalau seandainya memang perlu ada yang ditanyakan, perlu ada yang didiskusikan. Jadi tidak menutup ya kesempatan untuk bertanya di dalam kelas. Ini ya, didiskusi dalam kelas. Nah, diskusi ini bisa dilaksanakan oleh kelas ya, intinya mungkin di antara mahasiswa satu dengan yang lain kita diskusi ya. Itu untuk mendiskusikan apa yang kurang dipahami misalnya. Kemudian selain kuliah juga selain ceramah maksud saya, kuliah ini juga akan dilengkapi dengan tugas ya, tugas. Nah, tugas ya yang bisa berbentuk merupakan perluasan wawasan ya tentang kuliah ini. Mengapa ini diperlukan? Karena tidak semua materi kuliah yang seharusnya diberikan itu tersampaikan selama jam kuliah yang tersedia gitu ya. Itu oleh karena itu bisa saja dialihkan dalam bentuk yang lain yaitu tugas. Tugas itu bisa berupa ya bacaan ya. Jadi Anda diminta untuk membaca satu artikel misalnya ya, atau membaca suatu bahasan tentang sifat-sifat enzim misalnya kalau di kuliah ini begitu ya. Ya baik itu. Nah, itulah sebabnya dalam SKS tadi ini disediakan ini ya 2 jam kegiatan struktur. Jadi kalau dosennya meminta Anda membuat tugas ya, misalnya buat satu artikel dengan judul enzim industri misalnya, nah itu masuknya ke kegiatan terstruktur ya begitu. Tapi kalau untuk belajar sehari-hari misalnya ya kuliahnya sudah diikuti, tugas-tugas yang terstruktur ini juga sudah ada ya. Nah, masih ada 2 jam lagi untuk waktu yang disediakan untuk Anda untuk memperluas wawasan sendiri ya. Ya, kenapa itu diperlukan? Ya karena selama kuliah dan dengan mungkin juga dengan kegiatan terstruktur ini itu
bahasan yang harusnya tersampaikan dalam kuliah ini tidak tercukupi gitu ya. Ingat itu baik-baik. Nah, kalau tadi saya ulangi, jadi kalau ketentuan ini atau pedoman ini Anda pegang baik-baik lalu dilaksanakan dengan baik, umumnya akan mendapatkan hasil yang baik. Saya kira itu yang perlu ya di awal-awal. Baik, setelah itu ini waktu kuliahnya, jadi setiap hari Senin ya, setiap hari Senin jam 9 sampai jam 11 ya, dengan satu prasyarat ini ya. Jadi sebaiknya mahasiswa ya sebelum mengikuti kuliah ini atau mungkin bersamaan dengan kuliah ini, penyelenggaraan kuliah ini, Anda diharapkan sudah mengikuti kuliah-kuliah ini ya, sudah pernah lah paling tidak. Jadi ada biomolekul dalam sistem sel, kemudian dasar-dasar bioproses dan metabolisme mikrobial gitu ya. Itu ya. Itu prasyaratnya. Kemudian ini evaluasi perkuliahan. Ya, ingat evaluasi perkuliahan, jadi nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan terdiri dari UTS, jadi ujian ya, UAS, kemudian tugas. Nah, ini ya, tugas. Ya, gitu. Jadi kemungkinan besar nanti setelah saya selesai kuliah akan ada ujian ya. Yang katanya tadi kata Pak Wawan itu diselenggarakan seperti biasa ya, normal gitu ya. Betul, Jadi Pak. Anda begitu ya Pak Wawan. Iya, Pak, arahannya begitu. Cuma nanti mungkin lihat situasi dan kondisi Ya juga, ya Pak. ya, baik ya, begitu ya. Jadi tidak, ujiannya tidak online gitu jelas ya. Yes, kemudian UAS ya, dan tugas ya. Persentase ini fleksibel ya, sedikit fleksibel nanti ya, ada, tapi arah patokannya antara sekitar sekian lah. Jadi UTS-nya mungkin 30-40%, UAS-nya 40-50% gitu ya. Kemudian tugasnya 10-20%, tergantung gitu ya nanti. Ya, baik. Itu kemudian ini kira-kira Anda jadi dengan grade ini ya, dengan ketentuan ini Anda bisa lihat bahwa kalau seandainya Anda ingin mendapatkan nilai A, itu artinya Anda harus menguasai ya dengan baik materi kuliah ini sekurang-kurangnya 85% dari isi kuliah. Begitu ya, 85%. Kemudian berikutnya AB ini ada ya. Ini terendah, batas terendahnya AB 75%. Ya, batas tertingginya tentu saja 85%. Ya. Kemudian B, batas terendahnya 70%, penguasaan materi kuliah. BC 65%, kemudian C 55%, D 40%. Ya. E lebih kecil dari 40%. Ya. Jadi dengan adanya ketentuan ini ya, evaluasi perkuliahan ini, Anda bisa memilih ya, bisa memilih. Kalau ingin dapat nilai A ya harus belajar sungguh-sungguh dengan sangat baik sehingga capaian Anda sekurang-kurangnya 85%, menguasai materi kuliah minimum 85%. Kalau ingin dapat B ya 70% cukup. Atau ya cukuplah kalau saya nilainya C aja ini kuliah ini ya 55% udah cukup ya. Ya. Atau mungkin juga Anda agak aneh gitu, saya lulusnya tahun depan aja gitu. Ya, boleh. Kurang belajar atau tidak belajar gitu sehingga pencapaiannya lebih kecil dari 40%. Tapi itu tidak dianjurkan tentu saja ya. Yang dianjurkan minimum ya 55%. Ya ini. Ya, saya akan sangat senang kalau semuanya menguasai materi kuliah ini lebih besar dari 85%.
gitu ya. Jadi dapat nilai A semua gitu ya. Baik. Itu saya kira ya. Kemudian ini tata tertib kuliah ya. Tata tertib kuliah saya kira Anda bisa baca sendiri. Kemudian yang paling penting ya, bukan paling penting, artinya yang harus Anda tahu bahwa tidak boleh kurang ya kehadiran dari 80% ini. Sebab kalau kurang dari itu biasanya tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Itu harus diingat baik-baik ya. Ya, baik. Ya, saya kira bahan kuliah tidak disebarluaskan ini kalau biasanya ya dulu, tapi sekarang sudah di-upload, saya kira di itu ya, ada di bahan kuliah. Sudah saya tanyakan pada Pak Wawan tadi, bahan kuliahnya juga sudah dibagikan ya. Ya, saya kira itu. Dan setiap peserta kuliah yang paling penting dalam pelaksanaan kuliah ini adalah memiliki kesadaran untuk memelihara kelangsungan perkuliahan ini dengan baik. Ya, jadi sadar sendirilah kalau sekarang kan online, jadi di rumah ya mungkin ada yang sambil tiduran gitu ya. Ya, mungkin ya kurang baik lah ya, karena tidak akan atau mengurangi kehusuan mengikuti kuliah ini. Ya. Kemudian bahan kuliah ya atau isi kuliah ini bab 1 ya, pendahuluan. Jadi yang sudah tadi kita bahas, sistem perkuliahan, evaluasi dan tata tertib ya. Ya, kemudian nanti ada penjelasan singkat SAP, kemudian ya sekarang ya penjelasan singkat dari SAP. SAP itu satuan acara pendidikan ya, ada satuan acara pengajaran, maaf ya. Jadi isi kuliah ya kurang lebih. Ya, kemudian yang yaitu nanti akan diisi kuliah ini dengan ya bab kedua, yaitu dasar-dasar pemahaman tentang enzim. Jadi Anda nanti akan diajak untuk masuk dalam bahasan tentang enzim, sehingga Anda setelah selesai kuliah Anda betul-betul diharapkan tahu ya, mengetahui benar, memahami betul ya, paham tentang enzim. Sekurang-kurangnya kalau ditanya enzim itu apa, nah Anda bisa jawab dengan baik. Enzim itu apa? Enzim itu kan nama. Tapi apa artinya enzim itu? Nah, itu bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, dasar-dasar pemahaman tentang enzim ini nanti akan diisi oleh bahasan-bahasan tentang penamaan dan klasifikasi enzim. Gitu ya. Jadi enzim ini banyak sekali macamnya. Ya, banyak sekali macamnya. Ya, setidak-tidaknya Anda sudah pernah mendengar ada yang disebut enzim amilase. Enzim amilase. Nah, amilase itu nama apa? Ya, sebab dalam tata cara penamaan enzim, ya seperti dalam tata cara penamaan kimia pada umumnya, itu ada patokannya, ya. Ada yang disebut dengan penamaan secara umum, ya, ada penamaan secara sistematik, ya, sekurang-kurangnya begitu. Jadi amilase itu masuk nama umum atau nama sistematik, nah, itu nanti akan tahu di sini. Kemudian amilase itu termasuk enzim apa, kelas apa, ya dikelompokkan dalam enzim apa gitu. Kalau kelas apa, kelompok apa, atau grup apa gitu, ya. Ya. Kenapa ada amilase, ada protease misalnya. Apakah sama amilase dengan protease? Nah, gitu, ya. Anda nanti harus bisa menjawab itu. Ya, ternyata amilase itu tidak sama dengan protease. Gitu. Ya. Nah, nanti akan bisa Anda ketahui pada penamaan dan klasifikasi enzim ini. Kemudian bahasan kedua, Anda akan diajak untuk memahami betul bahwa ternyata enzim itu tidak lain dari satu protein. Nah, yang harus Anda tahu bahwa
protein itu bukan hanya satu macam, ya, tidak hanya satu macam, tapi banyak macam protein. Nah, salah satu dari protein ini adalah enzim, begitu. Ya, mungkin Anda pernah mendengar ada protein pengikat, gitu ya, ada protein pendukung, gitu ya, ada yang berfungsi sebagai hormon, gitu ya, begitu ya. Nah, di sini enzim sebagai protein nanti. Kemudian dari fungsinya ternyata enzim itu juga merupakan satu katalis, ya. Anda juga nanti akan mengerti ini bagaimana suatu reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim dengan dibandingkan dengan reaksi kimia yang sama tapi tanpa katalis enzim. Ya, apa fungsi dari katalis ini atau apa fungsi enzim ini? Gitu. Itu nanti akan Anda tahu pada bahasan tentang sebab ini. Ya. Kemudian bahasan berikutnya bahasan tentang molekul enzim, ya, dan aktivitas enzim. Jadi ini bahasan lebih detail tentang enzim sebagai protein atau sebagai biokatalis. Yang ya itu bab kedua. Jadi setelah mengikuti bahasan bab 2 ini, ya, dasar-dasar pemahaman tentang enzim, diharapkan Anda betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan enzim, apa artinya enzim, apa fungsinya enzim. Enzim itu terdiri dari apa saja, gitu ya. Begitu. Ya, itu bab kedua. Kemudian bab ketiga ini mekanisme reaksi enzimatik, ya. Mekanisme reaksi enzimatik. Ini membahas tentang bagaimana cara enzim bekerja. Ya, enzim bekerja sebagai biokatalis atau bagaimana enzim bekerja dalam mengkatalisis suatu reaksi, ya. Disebut reaksi enzimatik itu karena reaksinya dikatalisis oleh enzim, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan nanti ada reaksi enzimatik, ada reaksi kimiawi, ya, atau reaksi biokimiawi, gitu. Ya, ada reaksi kimiawi, ya. Reaksi biokimiawi itu sama dengan reaksi enzimatik, ya. Ya, itu. Baik. Nah, bab ketiga ini itu akan dibagi menjadi sub pokok bahasan. Yang pertama adalah khusus membahas tentang mekanisme molekuler dari suatu reaksi enzimatik. Dan yang ketiga, mekanisme molekul inhibisi. Jadi ada dua macam reaksi enzimatik, ya, nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi, ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama inhibitor, ya, tentu saja kondisi lingkungan itu kan temperatur juga bisa termasuk kondisi lingkungan. Maksud di sini tidak dipengaruhi oleh senyawa-senyawa kimia yang lain yang ada di dalam campuran reaksi itu, gitu ya. Dan bahasan yang kedua adalah reaksi enzimatik yang dipengaruhi oleh senyawa-senyawa kimia yang berada di dalam campuran reaksi itu ya. Jadi ada yang mengalami inhibisi, ada yang tidak mengalami inhibisi, ya. Dalam bahasan sub pokok bahasan pertama nanti Anda akan diajak untuk membahas mekanisme kerja enzim, bagaimana enzim ini bekerja sesungguhnya, ya. Bagaimana enzim itu bekerja sesungguhnya. Dulu pada waktu TPB mungkin atau pada waktu sekolah menengah atas, ya, SMA atau SMU, ya, SMA, ya, Anda atau guru Anda waktu itu pernah mendefinisikan bahwa katalis itu adalah, ya, suatu senyawa kimia yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, ya, itu
pemahaman itu ya nanti akan Anda betul-betul mengerti di sini ya, apakah benar itu yang dimaksud seperti itu. Jadi suatu senyawa atau unsur ya yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, benar nggak tidak ikut bereaksi? Ini akan tahu nanti di sini. Ya, kemudian mekanisme kerja enzim itu kita akan bagi dua menjadi hipotesis ya. Jadi dua hipotesis ya kita bagi melalui satu hipotesis ya. Lock and key dan hipotesis induced fit. Jadi akan dibahas tersendiri ini ya. Apa ada beda enggak nih sehingga namanya dibedakan lock and key sama induced fit? Ya tentu saja beda. Nah, di mana bedanya nanti akan Anda akan tahu. Ya. Kemudian spesifisitas substrat dari enzim. Inilah nanti ya dalam bahasan inilah, dalam subbahasan inilah Anda akan mengerti betul mengapa katalis organik ya seperti enzim berbeda dengan katalis kimia ya. Jadi dengan Zn misalnya, enzim dengan Zn gitu ya. Ya, apa itu spesifitas itu ya. Spesifik ya. Jadi enzim itu selektif gitu dalam mengkatalisis ini. Dalam mengkatalisis suatu reaksi ini selektif ya. Selektif. Jadi biasanya mengkatalisis substrat tertentu ya, terbatas misalnya. Mungkin satu macam substrat atau dua macam substrat, tapi menghasilkan produk yang sama gitu. Walaupun sebetulnya nanti ada juga yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Nah, disitulah munculnya spesifisitas. Ya, jadi ada enzim yang ya spesifitasnya tinggi, ya, absolut biasanya disebutnya absolut. Ada yang spesifisitas relatif, gitu, ya. Bahkan ada yang sampai ke spesifisitas ruang. Jadi untuk suatu enzim yang memiliki spesifisitas ruang, itu betul-betul dia ya enzim itu bisa membedakan senyawa kimia dengan struktur ruang tertentu ya. Ya, struktur ruang itu misalnya yang bentuknya cis dan bentuknya trans. Nah, ada enzim yang hanya bisa mengkatalisis senyawa kimia dengan bentuk ruang yang cis saja gitu, atau trans saja, tidak dua-duanya. Nah, itu ya, di sini nanti akan Anda tahu ya spesifisitas substrat dari satu enzim. Kemudian pokok bahasan kedua ya tentang mekanisme molekuler inhibisi reaksi enzimatik, Anda akan diajak untuk membahas macam-macam tipe inhibisi. Ya, seperti tipe inhibisi kompetitif, ya, non kompetitif, ya, unkompetitif, dan inhibisi substrat. Jadi 4 macam yang akan kita bahas untuk itu. Ya, ini. Baik, nanti akan dijelaskan pada waktunya ya. Jadi tidak usah dikomentari lagi dulu. Nah, kemudian bab berikutnya, nah, jadi saya kalau tidak salah akan menjelaskan sampai bab 3 ini ya, bab 3. Jadi bab 1 sampai bab 3 Anda akan bersama saya untuk membahas teknologi enzim. Bab-bab berikutnya mulai bab 4 ini akan disampaikan oleh Pak Wawan ya dan Ibu Vita. Nah, ini. Ya, jadi isolasi enzim yang isinya ada sumber enzim. Nah, enzim itu diisolasi dari sumber apa saja, gitu. Atau sumber apa saja yang menghasilkan enzim. Ya, gitu. Sumber apa saja yang menghasilkan enzim, gitu ya. Apakah sama dengan katalis kimia, gitu, bisa dihasilkan dari logam, gitu ya. Nanti akan mengerti pada bahasan ini. Kemudian metode ekstraksi ini, ya. Jadi berikutnya metode ekstraksi, metode isolasi, ya, metode isolasi dari enzim. Ada enzim dari suatu sumber enzim yang bisa diambil atau dipisahkan dengan cara ekstraksi ada.
Ada dengan cara pengendapan saja, ada dengan koagulasi, ya, atau mungkin juga campuran. Ekstraksi dulu, baru pengendapan, bisa begitu, ya, bisa. Ya, ada dengan sentrifugasi saja sudah bisa dipisahkan, ya, dan seterusnya. Ya, ada mungkin yang harus di kromatografi misalnya, ya, itu macam-macam nanti. Ya, baik, itu yang akan dibahas dalam bab isolasi enzim. Kemudian bab berikutnya, bab 5, itu akan membahas tentang amobilisasi enzim. Ya. Mobilisasi enzim ini nanti akan disampaikan oleh Pak Wawan, mungkin atau Ibu Vita. Ya. Ya, amobilisasi, maksudnya apa arti amobilisasi itu? Amobilisasi enzim itu apa artinya? Ya. Jadi kalau begitu nanti ada enzim amobil, gitu ya, immobilize, ya. Immobilize enzymes, itu ada. Ya, apa itu maksudnya? Itu nanti akan tahu, ya, setelah pada bahasan itu. Dan bahasan terakhir adalah ini, enzim industrial dan penggunaannya. Jadi ini akan membahas contoh-contoh enzim komersial. Ya, jadi perlu nanti Anda tahu bahwa ada enzim-enzim yang digunakan secara komersial untuk suatu skala besar, ya, di industri, tapi ada juga yang enzim digunakan dalam proses klinik, misalnya, ya, proses klinik atau analitik, gitu, ya. Jadi ada untuk industrial, untuk menghasilkan suatu produk industri, tapi ada juga yang penggunaannya di dunia kesehatan, misalnya. Ya, ada yang di penelitian analitik, gitu, ya. Baik, itu saya kira bab ininya, ya. Saya kira itu isi dari kuliah ini. Atau sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Kok nggak ada? Silahkan dari mahasiswa kalau dia mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, ini adalah pustaka yang bisa Anda baca, ya. Pustaka yang Anda bisa baca, ada macam-macam. Dan sesungguhnya saya biasanya tidak membatasi, ya. Tidak membatasi pustaka apa saja. Nah, yang jelas, semua pustaka yang membahas enzim, nah itu silahkan dibaca. Apapun, siapapun pengarangnya, siapapun yang ini, ya, dalam bentuk apapun, buku atau manuskrip atau jurnal, ya, silakan. Jadi, ya, tapi ini beberapa yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi ada yang buku-buku yang ada di perpustakaan ini ada, ya. Ada ini, ya, biochemical engineering, misalnya, ya. Kemudian ini yang disampaikan oleh apa yang ditulis oleh Schuller dan Kargi, ya, bioprocess engineering. Ini dasar-dasar nih, konsep dasar, ya, konsep dasar tentang enzim. Ya. Kemudian ada diktat juga mungkin, ya, nah, ada diktat yang saya tulis, ya, dalam bentuk lecture notes, ya, ini juga ada di perpustakaan. Kemudian ada juga yang ditulis oleh ini Buchholz, apa nih bacanya saya nggak bisa baik nih, Buchholz apa, ya, ini biokatalis dan enzim teknologi, ya. Jadi biokatalis and enzyme technology, ya, itu pustaka-pustaka. Ya, sekali lagi saya tidak membatasi hanya pustaka ini yang Anda bisa baca, tapi banyak pustaka-pustaka lain yang Anda bisa baca. Ya, silahkan dipilih.
Itu kemudian, nah sekarang kita akan mulai mulai membahas tentang enzim ya. Jadi kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan teknologi enzim ya. Ya, teknologi enzim didefinisikan sebagai kajian enzim industrial ya, dan penggunaannya. Ya, itu ya. Jadi pada dasarnya teknologi enzim itu membahas tentang enzim industrial dan penggunaannya. Ya. Enzim-enzim industrial itu nanti akan disampaikan kan di bab terakhir ya, enzim-enzim industrial. Tapi sebelum penggunaannya ada baiknya kalau kita pahami dulu dasar-dasarnya, itu yang akan saya sampaikan. Ya. Kemudian Anda harus memahami betul bahwa sebetulnya enzim itu sudah digunakan secara luas dalam industri ya, industri bioproses terutama itu sejak lama, sejak dahulu kala ya, sejak 400 tahun sebelum Masehi itu juga sudah ada itu ya. Ya enzim itu digunakan ya. Cuman pada waktu itu orang masih belum mengenal bahwa ternyata yang terlibat di dalam suatu proses itu adalah enzim ya. Begitu ya, orang masih belum mengenal nama enzim pada waktu itu ya. Kemudian nah ini tadi ada bahasan tentang sumber enzim ya, sumber enzim di bagian bab 6 ya, bagian ini ya ada sumber enzim. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ada sumber enzim ini bab 4. Ada sumber enzim. Jadi ternyata sumber enzim itu apa saja? Nah, ini ya sumber enzim itu. Di hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Jadi ternyata yang menghasilkan enzim itu hanya makhluk hidup. Ya, hanya makhluk hidup. Ya. Bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa mikroorganisme. Gitu, ya, jadi sumber enzim. Jadi kalau Anda mau isolasi enzim, ya sumbernya ini. Tumbuhan bisa, hewan bisa, mikroorganisme bisa, nah, gitu ya. Itu kalau mau isolasi enzim. Jadi tadi ada proses ekstraksi misalnya isolasi enzim dari tumbuhan atau dari hewan, dari mikroorganisme. Baik, kemudian bentuk ya enzim dalam penggunaannya ini bisa berupa enzim terlarut ya, enzim murni ini ya, enzim murni ini. Enzim murni artinya apa enzim murni? Enzim yang sudah dimurnikan, ya. Diisolasi dulu baru dimurnikan. Enzim amilase misalnya. Ya. Bisa dalam bentuk terlarut, tapi bisa juga dalam bentuk yang sudah diamobilisasi. Nah ini nanti ada dalam bab berapa tadi amobilisasi, ya bab ini ya. Nah ini bab 5 ini, bab 5 itu ada amobilisasi, ya itu. Kemudian enzim itu juga bisa berada dalam sel penghasil enzim. Ya ini bisa dalam tumbuhan, jadi gunakan saja tumbuhannya bisa gitu ya. Atau hewannya bisa gitu ya. Atau mikroorganismenya bisa. Nah, tentu saja kalau menggunakan hewannya ya orang tidak efektif ya menggunakan hewan, menggunakan tumbuhan sebagai biokatalis itu tidak efektif ya. Tapi ada yang menggunakan mikroorganismenya langsung. Kenapa? Ya karena beda kan mikroorganisme dengan tumbuhan dan hewan. Kalau mikroorganisme itu kecil, kalau hewan itu besar, kan? Tumbuhan besar. Nah kecuali kalau yang diambil sel tumbuhannya, nah itu ya, itu yang atau sel hewannya. Ya. Jadi itu semuanya dipelajari dalam apa ya tissue culture ya itu. Tissue culture itu apa? Kultur jaringan ya, kultur jaringan.
gitu ya. Tapi mikroorganisme sudah banyak tentu saja. Jadi ada proses-proses industrial ya, bioproses ya, yang menggunakan mikroorganisme sebagai biokatalis gitu ya. Ya, baik gitu ya. Jadi ada sel mikroorganisme, sel tumbuhan. Ya, kemudian penggunaan enzim. Nah, apa sih sebetulnya kalau dibandingkan dengan katalis kimiawi ya? Penggunaan katalis dalam bentuk biokatalis atau enzim ya, contohnya enzim seperti enzim atau sel mikroorganisme ya, apa keuntungannya, apa kerugiannya bila dibandingkan kita dengan menggunakan katalis apa ZN misalnya ya, platina misalnya gitu, atau katalis kimiawi. Nah ini nanti akan dibahas ini ya, akan dibahas. Ya, jadi Anda harus tahu keuntungan dan kerugiannya, kelebihan dan kekurangannya, gitu. Ya, gitu. Baik, nah ini contohnya saja ini ya, ini contoh saja. Jadi keuntungan menggunakan enzim sebagai biokatalis, satu spesifik, ya spesifik. Tadi saya singgung apa yang dimaksud dengan spesifik itu misalnya mengkatalisis satu substrat menghasilkan satu produk gitu ya, itu spesifik ya. Jadi enzim itu misalnya amilase itu tidak bisa menggunakan protein sebagai substrat, nah itu spesifik ya. Tapi amilase hanya bisa menggunakan amilum sebagai substrat. Ya, kemudian kalau amilum digunakan sebagai substrat, amilase itu hanya menghasilkan gula, misalnya glukosa, misalnya ya, untuk alfa amilase, misalnya, gitu. Jadi tidak akan menghasilkan etanol, itu hanya menghasilkan gula saja. Itu spesifik, gitu ya. Berbeda dengan katalis kimiawi, ya, yang tidak spesifik. Jadi bisa saja amilum dikatalisis oleh asam, misalnya HCl, ya, itu akan menghasilkan gula, tapi juga ada hasil-hasil lain selain gula, selain glukosa, gitu ya. Ada hasil-hasil lain. Itu yang namanya tidak spesifik, ya. Nah, sehingga nanti dalam proses perolehan produknya, ya, menjadi kurang efektif, ya. Kurang efektif karena ada produk lain. Jadi Anda harus memisahkan dulu produknya. Jadi prosesnya harus ditambah proses pemisahan. Kalau pakai enzim kan langsung terbentuk glukosa ya, murni misalnya glukosa saja ya. Nah, tergantung spesifisitasnya tadi ya sudah saya sampaikan. Tergantung spesifisitasnya. Ya, jadi kalau spesifisitas absolut ya sudah jelas tidak akan menghasilkan produk yang lain. Ya, tapi kalau spesifisitasnya relatif itu bisa saja menghasilkan produk yang lain, ya, selain produk yang diinginkan, gitu ya. Nah kemudian keuntungan atau kelebihan kedua ya, ini contoh saja ya, masih banyak keuntungan, kelebihan atau kekurangan yang lain, ya. Biodegradable, ya, biodegradable artinya bisa terdegradasi oleh lingkungan, ya. Lingkungan, misalnya temperatur tinggi atau pH ekstrim, gitu ya. Ya, atau pengaruh-pengaruh faktor-faktor lingkungan yang lain, sehingga polusi ini tidak muncul ya, polusi. Gitu. Berbeda dengan katalis kimiawi ya, yang tidak mudah untuk didegradasi, itu katalis ya, sehingga akan menimbulkan polusi, menjadi kerugian atau mencemari lingkungan, ya, pencemaran lingkungan. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga contohnya adalah kondisi lunak, maksudnya temperatur rendah, itu temperatur ruang mungkin ya. Ya. Misalnya enzim bekerja efektif pada temperatur ruang. Jadi berbeda dengan katalis kimia yang bekerja pada temperatur tinggi. Nah, Anda silakan dikaji ya. Apa sih keuntungannya kalau bekerja, suatu proses bekerja pada temperatur ruang?
dibandingkan dengan kalau bekerja pada temperatur tinggi, misalnya 200 derajat Celcius gitu ya. Nah, itu coba Anda perhatikan ya. Ya paling tidak Anda harus mengerti bahwa kalau suatu proses bekerja pada temperatur ruang, mungkin alat-alat prosesnya ya tidak menuntut tidak menuntut spesifikasi yang yang mahal itu yang apa ya? Yang ini ya misalnya reaktornya ya cukup dengan bahan yang temperatur ruang saja misalnya apa itu ya plastik misalnya ya. Tapi kalau temperatur tinggi itu kan harus dibuat dari bahan-bahan yang yang tahan temperatur tinggi. Atau kalau pH-nya ekstrim misalnya, ya harus tahan pH yang ekstrim gitu ya. Jadi kondisi lunak ya. Nah, tentu saja bukan hanya keuntungan yang diperlihatkan oleh enzim itu ya sebagai biokatalis, tapi juga ada kerugian. Yang pertama apa kerugiannya kira-kira ya? Ya, sensitivitas terhadap perubahan kondisi fisik dan kondisi kimiawi tinggi. Nah, ini ya, jadi mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Misalnya faktor kimiawi apa? pH misalnya. Ya, pH misalnya. Kalau pH-nya naik ya dari pH optimumnya naik sedikit saja itu bisa mengakibatkan aktivitas enzim berkurang gitu. Itu ya ini kerugiannya. Atau pH rendah atau temperatur tinggi misalnya. Atau tinggi sedikit gitu dari temperatur optimumnya. Itu bisa mengakibatkan aktivitas enzim sebagai biokatalis berkurang, rendah ya. Ini. Kemudian mudah terdenaturasi ini ya. Ya, ini mudah terdenaturasi. Mudah rusak. Terdenaturasi itu rusak ya. Rusak. Misalnya dengan sedikit perubahan temperatur atau pH. Jadi kalau temperaturnya naik ya, oleh karena itu upaya yang harus Anda lakukan dalam proses yang menggunakan proses reaksi kimia yang menggunakan enzim sebagai biokatalis ya, Anda harus betul-betul memperhatikan pengendalian ya, pengendalian kondisi operasi. Jadi temperatur harus betul-betul dijaga. Tidak boleh naik, tidak boleh turun misalnya. Atau kalaupun naik ya naiknya sedikit sekali itu. Selama bisa ditolerir oleh kekuatan enzim ini gitu ya. Itu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga kerugiannya adalah substratnya harus murni gitu ya. Jadi tidak boleh substratnya tercampuri atau terkotori oleh yang lain, apalagi kalau substrat itu terkotori oleh racun ya, racun yang menyebabkan enzim mati, enzim rusak. Seperti misalnya logam berat. Nah, logam berat, logam berat. Jadi sebagai contoh di sini misalnya saja apa ya molase ya. Anda tahu mungkin molase. Molase adalah limbah industri pabrik gula ya, baik gula tebu maupun gula bit ya. Gitu. Nah, kalau dalam molase itu ada logam-logam berat ya atau logam seperti besi saja dengan kadar yang cukup tinggi itu sudah akan menghambat aktivitas enzim. Jadi harus dimurnikan dulu. Molase itu tidak boleh mengandung besi atau besi yang terkandung dalam molase hanya boleh sekian persen gitu ya. Gitu. Jadi harus ada tahap pemurnian ya bahan baku ya yang tentu saja kalau mau dihitung biaya prosesnya akan menambah biaya proses. Nah, itu saya kira ya. Masih banyak yang lain yang bisa Anda cari ya. Jadi saya hanya memberikan contoh-contoh, kelebihannya Anda harus cari sendiri ya. Harus cari sendiri. Jadi supaya aktif gitu ya. Mahasiswa itu harus aktif belajar, mandiri gitu ya. Tidak hanya bergantung pada apa yang disampaikan di kelas ya. Kenapa? Nah, sebab yang disampaikan di kelas itu ya seperti sekarang itu sedikit sekali.
Ya, sedikit sekali. Baik, itu kemudian berikutnya kita lihat. Nah, ini ya, jadi sudah sejak lama enzim digunakan secara luas dalam industri bioproses. Ini contoh-contoh. Ya, contoh-contoh yang merupakan bukti bahwa enzim itu sudah lama sekali, sudah sejak lama digunakan dalam industri bioproses. Contohnya adalah pada pembuatan tempe, ya, pembuatan tempe, ya, itu sudah lama sekali, ya, ratusan ribuan tahun yang lalu mungkin ya. Oncom juga demikian ya. Ini produk-produk yang kita kenal ya, tempe, oncom yang kita makan ya, tauco, ada brem, brem ini orang Bali ini harusnya tahu nih brem. Tape ya, tape, kecap, ya, kecap gitu ya. Kemudian ini Pak angkak, nah itu ya. Ini. Jadi ini semuanya produk-produk bioproses yang dalam proses pembuatannya melibatkan aktivitas enzim. Ya, tempe, bahan bakunya apa tempe? Kedelai misalnya. Kedelai, nah bagaimana kedelai menjadi tempe? Nah itu harus dikatalisis oleh enzim, enzim yang terkandung di dalam sel mikroorganisme. Ya, jadi contohnya apa? Rhizopus, ya, Oligosporus misalnya. Itu. Jadi kalau tempe, kedelai diinokulasi, nanti tentu saja setelah mengalami perlakuan pendahuluan ya seperti dikukus gitu ya, dicuci, dikukus, lalu didinginkan ya, kemudian ditaburi spora Rhizopus oligosporus ya, setelah diinkubasi beberapa jam ya, beberapa hari mungkin 2 hari itu. Nanti akan dihasilkan tempe yang kita makan sehari-hari ini, tempe. Ya. Demikian juga oncom dan lain sebagainya. Dan ini sudah berlangsung sejak lama. Keju, nah, keju, roti, ya, yogurt, ya, vinegar, ini juga sudah lama sekali. Ya, nah, ini semuanya produk-produk bioproses yang melibatkan aktivitas enzim. Jadi Anda masih ingat ya, ya, ini kalau kita minuman beralkohol. Ya, ini Anthony van Leeuwenhoek ya, yang terkenal dengan mikroskopnya, ya, lensa. Jadi dia itu sebagai pedagang pedagang wool ya, Anthony van Leeuwenhoek pedagang pakaian tenun wool ya waktu itu. Itu tahun 1632, jadi sudah ratusan tahun yang lalu ya. Kemudian sekali lagi Anthony van Leeuwenhoek juga ya, ini kira-kira 1680. Nah, jadi ini. Jadi akibat dari lensa ini ya, lensa itu apa ya? Kaca pembesar. Jadi bukan lensa yang seperti sekarang ya, lensa-lensa yang sangat baik ya. Tapi dulu hanya kaca pembesar saja. Ya, kaca pembesar. Sehingga pada waktu meneliti melihat serat-serat wool itu diteliti dengan lensa itu ya, dengan kaca pembesar itu, Anthony van Leeuwenhoek itu melihat sesuatu yang lain gitu, yang kemudian diketahui itu adalah mikroorganisme gitu ya. Ini itu jadi secara tidak sengaja ya, banyak sekali produk-produk bioproses, kemudian penemuan bioproses zaman dulu itu yang terjadi secara tidak sengaja gitu ya, banyak sekali. Gitu. Kemudian ini kulit ya, produk bioproses yang lain kulit ya, kulit. Ya. Jadi dari kulit mentah, kulit maksudnya yang baru dilepas dari hewannya, kemudian bisa menjadi kulit yang siap untuk dijadikan tas misalnya ya, dijadikan sepatu, dijadikan baju ya. Nah, ini ada satu proses ya. Ada satu proses yang melibatkan enzim. Ya ini.
Ya, penyamakan ya, penyamakan kulit. Jadi industri penyamakan kulit melibatkan enzim. Ya. Biasanya apa yang ini contohnya saja, misalnya kalau kulit yang baru dipisahkan dari hewan itu biasanya kalau sudah dikeringkan itu keras, gitu ya. Kalau dikeringkan itu keras. Nah, ternyata yang membuat kulit itu keras, ya, jadi tidak halus seperti sepatu yang kita gunakan, gitu ya, atau jaket atau baju yang kita gunakan. Gitu. Keras, kenapa? Karena banyak mengandung protein, gitu ya, protein di situ. Nah, protein ini harus dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan protein dari kulit? Nah, itu yang disebut dengan penyamakan diantaranya ya, penyamakan kulit. Jadi menghilangkan protease, menghilangkan protein dari kulit ya dengan menggunakan enzim protease ya. Itu. Kemudian pembuatan kertas, lalu tekstil ya, sama ya. Tekstil misalnya apa? Sizing atau de-sizing gitu ya. Itu ya. Baik. Jadi ada juga dalam deterjen. Nah, ini ya dalam deterjen. Misalnya ini Unilever itu udah lama ini menggunakan enzim ya dalam memasukkan enzim, menambahkan enzim ke dalam produk deterjennya. Sehingga ada yang disebut Rinso misalnya contohnya, Rinso anti lemak. Nah, itu ya. Anti lemak bisa kotoran yang terpapari oleh lemak, bukan maksud saya baju ya, baju contohnya, baju yang terpapari oleh lemak atau kotorannya mengandung lemak hanya bisa dihilangkan dengan deterjen yang mengandung enzim yang bisa menghilangkan lemak. Gitu. Itu enzim apa? Enzim lipase gitu. Itu ya. Jadi contohnya saja. Contoh deterjen. Ya, kemudian enzim-enzim yang digunakan dalam produk-produk asam-asam organik misalnya atau asam-asam amino. Ya, mungkin Anda pernah mendengar nama asam asetat gitu ya. Asam sitrat gitu ya. Asam apa lagi? Asam fumarat, asam malonat ya. Itu bisa dihasilkan dengan memanfaatkan aktivitas enzim gitu ya. Asam-asam amino contohnya apa ya? Contohnya yang paling banyak kita dengar adalah bumbu masak gitu ya, seperti sasa gitu ya, Ajinomoto, kemudian apalagi miwon. Nah, ini itu adalah asam-asam amino yang produksinya melibatkan aktivitas enzim. Kemudian produksi pelarut, contohnya apa? Etanol, contohnya. Jadi pembuatan alkohol itu jelas satu proses yang melibatkan enzim ya, sebagai biokatalis. Meskipun ada yang bisa dibuat ya, etanol itu bisa juga dibuat melalui satu proses kimia gitu ya. Nanti Anda akan tahu, bandingkan saja bagaimana etanol yang dihasilkan oleh industri kimia ya oleh katalis kimiawi ya, dan etanol yang dihasilkan oleh katalis enzim gitu ya. Ya, bahan bakar. Nah, bahan bakar ini ya contohnya tadi etanol ya, bahan bakar. Etanol, tapi mungkin juga butanol gitu, bahan bakar. Ya sekarang ini kan banyak dibahas ini bahan bakar. Ada istilah biodiesel, nah, biodiesel, ya itu dihasilkan oleh melalui produk bioproses ya. Kemudian dunia farmasi ini ya antibiotik ya, yang sangat dikenal di dunia farmasi itu antibiotik. Jadi obat-obatan antibiotik ya yang sangat bermanfaat untuk pengobatan ya, seperti penicillin ya, streptomycin ya, banyak jenis-jenis antibiotik. Nah, itu satu produk bioproses yang dalam proses pembuatannya dikatalisis oleh enzim gitu ya. Jadi banyak.
Ya, jadi sudah sejak lama ini ya. Anda masih ingat mungkin siapa yang menemukan penisilin itu? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ada yang tahu nggak? Cika tahu nggak siapa yang menemukan penisilin? Mana? Cika nggak ada ya? Pak Alexander Fleming bukan Pak? Alexander Fleming. Ya, itu jadi banyak sekali. Itu kan itu sudah selama tahun berapa? 1928 ya. Kalau nggak 1930-an. Itu 1928 kalau nggak salah. Itu Alexander Fleming. Itu ya, jadi sudah lama antibiotik. Nah, sekarang antibiotik yang sekarang itu yang sudah dikembangkan ya. Jadi banyak antibiotik yang dibuat secara semi sintetik ya, semi sintetik. Baik. Ya, itu kemudian berikutnya. Nah, ini jadi ini ya. Nah, walaupun sudah sejak lama di sini, walaupun sudah sejak lama enzim digunakan secara luas ya, tapi istilah enzim itu baru diperkenalkan oleh Kuhne ya pada tahun 1878. Jadi jauh sebelum ini, sebelum tahun 1878 itu enzim itu sebetulnya sudah terlibat ya, sudah dilibatkan di dalam industri bioproses, tapi waktu itu orang masih belum tahu bahwa sesungguhnya yang aktif dalam proses itu adalah enzim. Ya, baru kemudian Kuhne ya pada tahun 1878 itu memperkenalkan nama enzim. Ya, itu 78. Kemudian tahun 1883 ya, Payen dan Versoz ya menunjukkan bahwa suatu zat yang kemudian disebut diastase itu melarutkan pati ya, melarutkan pati. Diastase waktu itu dikenalnya sebagai diastase, melarutkan pati ya. Kemudian menjadi tidak aktif bila dididihkan. Nah, ini ya enzim. Jadi diastase itu kalau sekarang itu amilase gitu ya. Sekarang dikenal sebagai amilase, melarutkan pati gitu ya. Kemudian tahun 1905 Ron ya. Cucian menjadi bersih pada temperatur rendah bila diberi perlakuan pendahuluan dengan lipase dan protease. Nah, ini. Jadi tadi sudah disinggung bahwa Rinso itu ya Unilever itu membuat produk Rinso anti lemak, anti protein misalnya ya. Nah, lipase itu enzim yang mengkatalisis lemak ya. Sementara protease itu mengkatalisis protein. Jadi lemak kalau dibubuhi lipase itu lemaknya akan hilang ya. Akan hilang, akan bersih. Jadi lemak yang ada di dalam pakaian itu oleh lipase yang dimasukkan ke dalam deterjen itu nanti akan menghilangkan lemak yang melekat pada pakaian. Demikian halnya juga protease, jadi kotoran-kotoran dalam pakaian yang disebabkan oleh protein, ya, itu bisa dihilangkan oleh protease, jadi deterjen yang yang dibubuhi ya atau yang ditambahi protease. Ya, nah kemudian tahun 1926 Summer ini pertama kali mengkristalkan urease. Urease itu enzim yang mengkatalisis urea, ya, yang mendegradasi urea. Gitu. Ya. Menunjukkan zat tersebut adalah protein. Jadi ini ada pembuatan kristal urea, gitu. Urease yang mengkristalkan urease. 1926. Kemudian berikutnya laporan-laporan eksploitasi enzim 1800-an.
penggunaan enzim industrial mulai 1960-an, ya kan lama sekali ya. Dari mulai dikenal nama enzim, ya sampai dengan penggunaannya di industri. Ini jauh. Ini berapa? 100 tahunan lebih ya. 100 tahun lebih baru digunakan. Gitu ya, apalagi kalau dari zaman dahulu ya, sebelum Masehi, masyarakat bangsa Mesir, Babylon gitu ya, itu kan sudah melibatkan enzim juga waktu itu buat alkohol gitu ya. Buat alkohol itu alkohol, minuman ya, minuman. Mereka kan senang minum-minum gitu. Alkohol. Jadi sudah lama sekali, tapi baru dikenal nama enzimnya tahun 1878 dan baru digunakan di industri tahun 1960-an. Ya. Nah, kemudian tahun 1930 ini baru dikenal 80 enzim. Ya, ini kemudian 1989 sudah lebih dari 1.300 enzim. Jadi Anda bisa lihat peningkatannya. Ya sekarang tentu saja sudah lebih banyak dari 1.300 ya. Sekarang sudah banyak sekali. Nah itu perkembangannya. Kemudian, ya. Kita lihat definisi ini bioproses. Jadi kalau kita mengacu pada satu definisi bioproses atau bioteknologi, ya, ini ada dalam bioteknologi, ya, di dalam buku bioteknologi yaitu International Trends and Perspectives, ya, yang dilaporkan oleh Alan T. Bull, ya, Geoffrey Holt dan Malcolm D. Lilly, ya. Jadi ini mereka melaporkan pada pemerintahan negara-negara OECD ini, OECD ya. Jadi Organization for Economic Cooperation and Development ya, tahun 82. Ya, negara-negara itu apa saja ya ini? Australia, Belgia, Kanada, Denmark, ya, dan seterusnya. Ini Finlandia, Prancis, Federal Republik Jerman ya. Greece itu apa ya? Italia gitu. Iceland ya, Italia ya, Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turki, United Kingdom, dan United States. Oh, jadi banyak negara-negara maju ini ya, OECD itu. Jadi definisi bioteknologi itu munculnya pada pertemuan negara-negara ini ya. Pada tahun 82. Jadi ini definisinya. Ya, bioteknologi itu ya, jadi penerapan prinsip-prinsip ilmu dan teknik untuk pemrosesan material menjadi barang dan jasa dengan menggunakan agen biologik ya. Nah, agen biologik inilah yang kita kenal sekarang sebagai biokatalis ya. Biokatalis ini. Jadi dalam penggunaan itu ya Anda memerlukan prinsip-prinsip ilmu ini, sains dan teknik ya. Ya ilmunya apa saja? Nah, ini ilmunya. Mikrobiologi ya, biokimia, ilmu-ilmunya. Di antaranya ya, genetik ya. Kemudian tekniknya ya ini biochemical engineering dan chemical engineering, teknik kimia. Jadi gabungan. Jadi sebetulnya bioteknologi itu kalau mau teliti ya, itu bukan satu ilmu, tapi ya disiplin saja yang melibatkan berbagai macam ilmu. Gitu ya, itu bioteknologi. Bioteknologi. Nah, seperti ini. Jadi ini material, bahan. Di sini ada proses ya, bioproses yang melibatkan ilmu-ilmu ini. Mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, biologi sel, genetik.
teknik biokimia, teknik kimia. Kemudian dihasilkan barang. Barang, contohnya apa barang? Ya produk-produk ya bioproses seperti yang tadi kita sebut seperti etanol, butanol, penisilin, itu barang. Dan jasa. Nah, jasa ini biasanya dalam pengolahan limbah gitu, jadi jasa. Ya, jasanya membuat suatu material yang tidak berguna ya, yang biasa disebutnya tidak berguna kan, sampah misalnya, menjadi produk yang berguna, bermanfaat. Sampah menjadi sampah organik misalnya menjadi apa? Kompos, pupuk. Nah, itu ya. Nah, jasanya oleh ini yang melibatkan ilmu-ilmu ini semua. Begitu ya. Sekira itu kemudian, nah ini ya, jadi di sini sudah dijelaskan bahwa material mencakup semua bahan organik dan bahan anorganik. Nah ini ya material. Ini mana material? Ini ya material. Penerapan prinsip hidup yang umur, nah ini pemrosesan material, bahan ya, bahan baku, material, bahan baku itu ya. Jadi material mencakup semua bahan organik dan bahan anorganik. Jadi industri bioproses itu yang menggunakan biokatalis ya, itu bisa menggunakan bahan organik ya, seperti molase ya, amilum ya, atau ya bahan-bahan organik lain banyak sekali. Ya, kemudian menghasilkan barang dan jasa gitu ya. Contoh barang apa? Produk-produk industri yang berkaitan dengan makanan misalnya. Roti tadi ya, yogurt disebutkan. Atau minuman ya. Minuman banyak, minuman keras, minuman beralkohol gitu. Kemudian banyak ya minuman-minuman untuk kesehatan, obat-obatan ya. Tadi ada antibiotik ya contohnya. Dan bahan kimia yang lain ya, bahan kimia seperti etanol, butanol ya, dan banyak lagi. Kemudian servis ya, jasa ya, contohnya. Jadi ini services itu ya jasa. Contohnya pada pemurnian air misalnya. Air yang kotor dimurnikan menggunakan jasa mikroba yang menghasilkan enzim, sehingga kotoran-kotorannya hilang ya, menjadi bersih, jadi airnya bisa digunakan ya. Pengelolaan limbah industri tadi sudah dicontohkan, misalnya sampah-sampah organik ya, jadi pupuk misalnya itu ya. Pengolahan limbah rumah tangga nah, juga ya, jadi menggunakan jasa servis. Agen biologiknya ini yang tadi biological agents mengacu pada biokatalis ya, biokatalis tuh ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa biokatalis itu bisa dari mikroorganisme, bisa enzim ya, enzim ini ada di mikroorganisme ya, bisa diisolasi dari mikroorganisme, bisa dari tumbuhan, bisa dari tanaman, kemudian sel tanaman, sel hewan gitu ya. Jadi bisa menggunakan sel mikroorganismenya, bisa menggunakan enzim yang sudah diisolasi dari mikroorganismenya, bisa sudah diisolasi dari sel tanaman ya, bisa dari hewan atau sel tanaman, sel hewan. Tadi sudah disinggung kalau sel tanaman ya bukan tumbuhannya yang dimasukkan ke dalam reaktor, tapi sel tanamannya yang sudah diisolasi melalui kultur jaringan ya, tissue culture. Sel hewan juga demikian. Ya, itu ya. Biasanya sel hewan digunakan untuk produksi bahan-bahan klinik ya, pengobatan, untuk pengobatan. Ya, kemudian ini ya, jadi sebentar masih ada waktu saya kira ya. 4 kelompok penting ya, jadi industri bioproses. Ini ada produksi biomasa. Nah,
Ini yang harus diingat. Jadi kalau kita menggunakan sel mikroorganisme sebagai biokatalis, bukan hanya produk berupa senyawa kimia, tapi juga bisa produk itu berupa selnya, sel mikroorganismenya. Jadi misalnya pada produksi ragi, ya, ragi roti, ragi untuk pembuatan roti, nah itu biomasanya, diproduksi biomasa. Bisa juga produksi enzim, jadi bisa produksi enzim amilase, misalnya ya, enzim protease, enzim apalagi lipase, ya, dan seterusnya. Jadi enzimnya diproduksi. Bisa juga memproduksi produk-produk metabolitnya, seperti misalnya etanol, gitu ya, etanol. Jadi sel mikroorganisme atau sel tanaman atau sel tumbuhan itu bisa biomasanya yang diproduksi, bisa enzimnya, bisa produk metabolitnya, gitu ya. Bisa produk metabolitnya seperti etanol, butanol, asam glutamat, gitu ya, antibiotik, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau biotransformasi ini suatu reaksi perubahan kimiawi yang dikatalisis oleh katalis organik, gitu ya. Bisa sel mikroorganisme, bisa sel hewan, bisa enzim, ya. Bisa enzim. Tapi umumnya kalau biotransformasi itu menggunakan enzim yang sudah enzim hasil isolasi, umumnya begitu, ya. Umumnya. Tapi ada juga biotransformasi yang menggunakan langsung sel mikroorganismenya ada. Ya, jadi mikroorganisme yang betul-betul sudah dipilih, ya, bahwa dia selektif untuk mengubah satu bahan menjadi bahan yang lain. Itu biotransformasi. Transformasi itu perubahan. Misalnya apa? Glukosa menjadi fruktosa. Nah, itu biotransformasi. Dikatakan biotransformasi karena dikatalisis oleh katalis organik, yaitu enzim. Ya, gitu. Glukosa, fruktosa. Masih banyak contoh yang lain misalnya. Gitu, ya. Penisilin menjadi 6 asam 6 amino penisilanat, itu juga biotransformasi, gitu ya. Jadi 4 macam produk. Nah ini kemudian, nah ini ya, jadi kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita di awal ke akhir, ya, mulai dari dihasilkannya produk-produk bioproses, ya. Nah, ternyata seperti ini. Jadi ada nutrien, kemudian digunakan oleh sel mikroorganisme, ya, dihasilkan produk metabolit, satu produk. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa kalau kita mengkultivasi atau menanam sel mikroorganisme di dalam suatu medium yang terdiri dari nutrien-nutrien tertentu, ya, maka, ya, sel mikroorganisme ini akan menggunakan nutrien itu sehingga terjadi proses metabolisme di dalam sel dan menghasilkan produk metabolit, ya, selain tumbuh, ya, selain pertumbuhan. Jadi seperti ini. Seperti mana tadi? Nah, kok nggak ada ya? Ini ya, seperti ini. Jadi substrat, ini sel, produk metabolit dan biomasa. Jadi ini kan tadinya satu sel ini. Satu sel ini ada sel ragi ini. Sel ragi. Jadi ini bertunas, ya. Tunas yang kalau tunas ini menjadi lebih besar itu nanti akan berkembang menjadi lepas, ya, lepas jadi sel. Jadi dari satu jadi dua. Jadi substrat atau nutrien, ini substrat ini nutrien, ya, kumpulan nutrien. Jadi biomasa, pertumbuhan, dan menghasilkan produk metabolit. Nah ini ya. Jadi, nah ini Anda coba perhatikan juga. Kalau sekarang yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung sumber karbon dan sumber energi glukosa,
ya, itu adalah sel ragi Saccharomyces cerevisiae, maka produknya adalah etanol. Itu. Sementara kalau yang ditumbuhkan itu adalah sel Lactobacillus bulgaricus, substratnya sama-sama mengandung nutrien dengan sumber karbon dan sumber energi glukosa, maka produknya adalah asam laktat. Jadi Anda bisa lihat, substratnya sama, produk metabolitnya beda. Ini etanol, ini asam laktat. Kenapa? Karena ini beda. Ini sel ragi, Saccharomyces cerevisiae, ini Lactobacillus bulgaricus. Itu ya, itu. Tapi bukan itu sesungguhnya yang harus menjadi perhatian kita. Ya, bukan hanya itu maksudnya ya. Bukan hanya itu yang harus jadi perhatian kita. Tapi apa yang terjadi di dalam sel ini? Itu yang harus diperhatikan. Apa yang terjadi di dalam sel ragi Saccharomyces cerevisiae ini? Apa yang terjadi di dalam sel Lactobacillus bulgaricus ini, sehingga dari substrat yang sama, glukosa, ya, ini produk metabolitnya beda, etanol, asam laktat, begitu, ya. Nah, ternyata kalau sudah diteliti, masih ada waktu ya Pak Wawan? Enggak, habis. Masih kok Pak, sampai 10.40. Oh, 10.40. Oh ya, masih ada 10 menit lagi ya. Menit, Pak. Iya, betul Ya, Pak. terima kasih Pak Wawan. Ya, itu yang harus jadi perhatian. Nah, ternyata setelah diteliti Anda harus mempelajari ini ya. Kalau ingin tahu, ini harus mempelajari ini ya. Jadi ini ada di metabolisme mikrobial ya. Jadi dalam kuliah metabolisme mikrobial ini dibahas. Jadi ini glukosa kan? Ini glukosa. Ini glukosa, glukosa. Nah, ini glukosa. Nah, ternyata ini glukosa tahap awal ya yang kita kenal dengan lintasan glikolisis ini dari glukosa menjadi pirufat ya, yang ternyata terdiri dari 10 tahap reaksi kimiawi, biokimiawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 tahap reaksi biokimiawi. Dan ternyata di sini Anda lihat yang ditulis dengan huruf-huruf merah. Ini adalah enzim-enzim. Ya, nama-nama enzim. Nama enzim heksokinase, yaitu enzim yang mengkonversi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Berikutnya enzim fosfoglukoisomerase yang mengkatalisis konversi glukosa menjadi fruktosa. Ya, glukosa 6-fosfat ya, fruktosa 6-fosfat. Enzim fosfofruktokinase, enzim yang mengkatalisis konversi atau perubahan ya, fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat dan seterusnya sampai sebentar. Ini bentar ya. Baterainya kurang. Maaf, mau disambung dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini glikolisis ya, saya ulangi, sudah terdiri dari 10 tahap reaksi yang dalam tiap tahapnya melibatkan enzim-enzim. Enzim heksokinase, fosfoglukoisomerase, fosfofruktokinase, fruktosado, difosfat aldolase, dan seterusnya sampai dengan pirufat. Setelah selesai glikolisis, dilanjutkan
ke sini, ya. Siklus asam trikarboksilat ini, yang juga terdiri dari banyak tahap reaksi yang dikatalisis masing-masing tahap oleh enzim-enzim tertentu. Ya, mulai pirufat, asetil-CoA, terus ya. Kemudian ada ini dari reaksi-reaksi ini ya. Nah, dari sini dari konversi alfa ketoglutarat misalnya ya. Kemudian alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Ya, ini juga demikian dari suksinil koenzim A jadi suksinat. Ya, suksinat menjadi fumarat. Ini malat. Ini tahap-tahap reaksi oksidasi reduksi yang melibatkan enzim yang sangat bergantung pada koenzim tertentu, yaitu di sini ada koenzim NAD, koenzim FAD gitu ya, yang ini. Itu. Nah, dalam reaksi oksidasi reduksi isositrat menjadi alfa ketoglutarat, ini akan dilepaskan pasangan elektron. Ya, pasangan elektron yang akan dibawa oleh koenzim NAD ini, ya, NAD ini, atau dari sini, ya, pasangan elektronnya dibawa oleh koenzim FAD, flavin adenin di nukleotida. Kalau NAD nikotinamid adenin di nukleotida, dibawa ya ke rantai respirasi ini. Ini yang dibawa oleh NAD, ya. Ini yang dibawa oleh FAD. Alami reaksi oksidasi reduksi dalam sistem sitokrom, ya, sampai akhirnya elektron itu diterima oleh oksigen sebagai elektron akseptor terakhir, sehingga terjadilah pertumbuhan mikroorganisme. Begitu ya, itu baik. Jadi itu tumbuh. Nah, jadi sini tadi yang mana sebentar. Nah, ini ya, pertumbuhan ya, karena prosesnya seperti tadi. Jadi di glukosa, kemudian glikolisis, lalu siklus asam trikarboksilat, kemudian fosforilasi oksidatif ya, sampai elektron itu diterima oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, dan baru tumbuh. Gitu, pertumbuhan. Nah, kalau produk metabolitnya ini ya, produk metabolitnya ini. Nah, ini ya. Jadi glukosa sama, ini glikolisis ya seperti tadi sampai pirufat. Nah, pirufat ada yang jadi asam laktat. Sini. Jadi tambah satu tahap reaksi pirufat asam laktat. Nah, tambah dua tahap reaksi pirufat asetaldehid kemudian etanol. Pirufat asetaldehid etanol, dua tahap reaksi. Ini yang tadi, yang ini. Nah, ini. Ya, ini etanol tahap dari pirufat tambah dua tahap reaksi. Sementara ini dari pirufat tambah satu tahap reaksi menjadi asam laktat. Gitu. Nah, ini ya. Ini. Jadi ini adalah enzim laktat ya, yang mengkonversi pirufat menjadi laktat adalah laktat dehidrogenase. Ini reaksinya oksidasi reduksi. Sementara enzim yang mengkatalisis pirufat menjadi asetaldehid adalah pirufat dekarboksilase, dan yang mengkatalisis tahap reaksi asetaldehid menjadi etanol adalah etanol atau alkohol dehidrogenase. Ya. Nah, jadi sekarang Anda harus mengerti bahwa apa yang menyebabkan substratnya sama, glukosa, produknya beda, etanol dan asam laktat. Karena Saccharomyces cerevisiae bisa menghasilkan enzim, mana tadi? Nah, ini ya, bisa menghasilkan enzim pirufat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase. Jadi selain enzim yang 10 ini, sel Saccharomyces cerevisiae juga menghasilkan pirufat dekarboksilase dan etanol atau alkohol dehidrogenase. Sementara Lactobacillus bulgaricus
sama-sama menghasilkan enzim yang 10 ini, ya, heksokinase, fosfoglukoisomerase, dan seterusnya sampai piruvat kinase, dia menghasilkan laktat dehidrogenase, tidak menghasilkan piruvat dekarboksilase, dan tidak menghasilkan alkohol dehidrogenase. Oleh karena itulah Lactobacillus bulgaricus menghasilkan asam laktat, kalau Saccharomyces cerevisiae menghasilkan etanol. Begitu. Itu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mengerti ya. Baik, saya kira itu. Kemudian yang terakhir ini, jadi ya ini nggak apa-apa, ini nanti saja, tapi ini ya yang penting. Ini nih. Jadi bahan baku, biokatalis, produk. Nah, biokatalis ini macam-macam. Bisa sel mikroorganisme, bisa sel tumbuhan, bisa sel hewan, bisa enzimnya. Jadi kalau ini sel mikroorganisme yang tadi yang digunakan. Ini juga sama sel mikroorganisme. Nah, ini enzim. Jadi enzimnya ini tergantung enzimnya nanti. Substratnya alkohol, glukosa misalnya. Enzimnya glukosa isomerase. Nah, produknya adalah fruktosa dan lain sebagainya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam bab pendahuluan ini. Dalam memahami tentang enzim, saya harap Anda betul-betul paham sekarang bahwa fungsi enzim itu demikian vital dalam suatu proses, ya. Bahwa tanpa enzim, di sini tadi ditunjukkan bahwa tanpa adanya enzim laktat dehidrogenase, ya, dari glukosa sama, tapi dia tidak menghasilkan asam laktat. Tanpa piruvat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase, dia tidak akan menghasilkan etanol. Ya, begitu. Dia harus lengkap. Jadi enzim inilah yang mengkatalisis konversi sebagai biokatalis. Ya, saya kira itu Pak Wawan. Waktunya ya tinggal 2 menit lagi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ya, saya Silakan sediakan dari waktu. mahasiswa. Dipersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sepertinya belum ada, Pak, atau mungkin belum. Belum ada ya, jadi minggu depan saja. Ya, baik. Jadi demikian Pak Wawan yang bisa saya sampaikan di kuliah ini. Saya tutup sampai dengan ya ini. Nanti kita akan lanjutkan bahasan berikutnya yang khusus membahas tentang dasar-dasar pemahaman tentang enzim lebih jauh gitu ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Ukan dan mahasiswa. Selamat pagi, Pak Wawan. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah.